Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa yang dipanjatkan di malam hari belum juga terkabul? Padahal hati ini begitu berharap, begitu yakin kepada Allah. Tahukah Anda, ada satu rahasia zikir yang sangat pendek, hanya terdiri dari 3 huruf saja. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan keagungan yang luar biasa. Zikir ini menjadi wasilah untuk mempercepat terkabulnya segala hajat, melapangkan rezeki, menghapus kesedihan, bahkan memberi pertolongan di saat kita menghadapi kesempitan hidup. Dan yang lebih istimewa, zikir ini diamalkan setelah sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja. Lalu, lafaz apakah yang dimaksud? Mari kita simak hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah lafaz zikir yang sangat singkat, hanya terdiri dari 3 huruf saja. Barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan, tepat setelah melaksanakan sholat tahajud serta dengan bilangan yang telah ditentukan, maka insya Allah segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan yang tersirat di dalam hatinya, insya Allah Allah akan memberinya. Sungguh beruntunglah bagi siapa saja yang mampu mengamalkan zikir ini di setiap malam setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Walaupun tahajud itu hanya dilaksanakan 2 rakaat saja. Dan inilah lafaz zikir yang sangat pendek, hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang jika kita istiqomahkan membacanya selepas tahajud, maka insya Allah apapun hajat kita, apapun keinginan kita yang tersirat di dalam hati akan Allah penuhi. Sahabat yang dirahmati Allah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu di antara doa-doa itu ada yang diaminkan oleh saudara kita dan Allah kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata amin,
dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat sunnah tahajud adalah salat malam yang sangat agung. Rasulullah SAW menjadikannya sebagai kewajiban bagi beliau sendiri, sementara bagi kita umatnya, tahajud adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan salat malam diwajibkan atas beliau, tetapi tidak diwajibkan atas umatnya. Dan dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang diwajibkan atasku tetapi sunnah bagimu sekalian. Yang pertama salat witir, yang kedua bersiwak, dan yang ketiga adalah salat malam, yakni salat tahajud. Betapa luar biasanya salat tahajud ini. Banyak keistimewaan yang Allah janjikan kepada pelakunya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat malam walau hanya 2 rakaat dengan istiqomah dan dilakukan dengan baik, maka Allah memuliakannya dengan 9 perkara. 5 perkara Allah berikan di dunia dan 4 perkara Allah siapkan di akhirat. Yang 5 di dunia adalah, yang pertama, Allah memeliharanya dari berbagai bencana dan mara bahaya. Yang kedua, tampak tanda ketaatan di wajahnya. Allah meletakkan nur atau cahaya pada wajah ahli tahajud. Yang ketiga, ia dicintai oleh hati hamba-hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh sesama manusia. Yang keempat, lisannya senantiasa terjaga dan dipenuhi dengan hikmah. Dan yang kelima, Allah menjadikannya orang yang bijak, diberi pemahaman ilmu sehingga setiap langkahnya dipandu oleh cahaya pengetahuan. Adapun 4 perkara di akhirat. Yang pertama, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan wajah berseri bercahaya. Yang kedua, Allah mudahkan hisabnya. Yang ketiga, melewati jembatan Sirat bagaikan kilat menyambar. Dan yang keempat, menerima catatan amal dengan tangan kanannya sebagai tanda bahwa ia termasuk calon penghuni surga bersama para nabi, ulama, dan orang-orang soleh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain keutamaan solat tahajud itu sendiri, ada pula satu amalan zikir yang sering disebut-sebut sangat mustajab. Zikir yang amat pendek, hanya terdiri dari 3 huruf saja. Disebutkan dalam kitab Mamba'u Usulul Hikmah bahwa siapa saja yang istiqomah membacanya setelah melaksanakan solat tahajud meski hanya 2 rakaat, maka Allah akan memudahkan segala hajat dan keinginannya. Adapun lafaz zikir yang dimaksud adalah Yahu, Yahu, Yahu. Zikir ini diamalkan dengan bilangan 1511 kali, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Lebih sempurna lagi
sebelum memulai wirid ini, hendaklah diawali dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, 7 kali, 10 kali atau lebih sesuai kemampuan. Kemudian dilanjutkan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, 7 kali, 10 kali atau lebih sesuai kemampuan kita. Setelah itu barulah dibaca zikir Yahu hingga mencapai bilangan 1511 kali. Lalu ditutup dengan doa memohon segala hajat, kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, dengan wasilah zikir ini, insya Allah doa-doa kita akan lebih cepat diijabah seperti kilat yang menyambar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa amalan zikir Yahu dengan bilangan 1511 kali ini tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini terdapat dalam kitab Mamba'u Usulul Hikmah dan lebih dikenal sebagai wirid tarekat, bukan tuntunan syariat yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jika seseorang ingin mengamalkannya, boleh saja sebagai wirid tambahan, namun jangan diyakini sebagai kewajiban atau sebagai sunnah yang bersumber langsung dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang jelas bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih adalah yang pertama, perintah sholat tahajud dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi cara pengamalan yang benar adalah yang pertama, laksanakan tahajud minimal 2 rakaat. Yang kedua, setelah itu perbanyak istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir atau membaca Asmaul Husna. Yang ketiga, lalu berdoa dengan penuh kerendahan hati, karena doa di waktu itu sangat dekat dengan ijabah. Adapun jika seseorang ingin menjadikan zikir Yahu sebagai zikir pribadi, itu boleh dilakukan dalam ranah wirid dan mujahadah selama tidak diyakini sebagai amalan resmi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan tertentu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rahasia terkabulnya doa bukan pada lafaz yang rumit atau jumlah bacaan tertentu, melainkan pada hati yang ikhlas, penuh keyakinan dan kesungguhan dalam bermunajat. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, sucikan diri dengan wudu, kerjakan sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Lalu berdoalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Insya Allah apapun hajat kita akan diberi jalan olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.